Gua sering banget dapat pertanyaan khususnya di Instagram, "Bang, motor custom itu ditilang nggak sih?" gitu. Terutama di sini chopper ya, karena gua sering postingnya chopper gua. Sebenarnya menurut gua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang nggak perlu ditanyain sih sebenarnya ya. Ya istilah kata, dan kadang ente. Istilahnya sama-sama tahu lah. Oke deh kalau gitu. Di video ini gua akan sedikit membahas apa yang gue tahu mengenai boleh nggak sih naik motor custom di jalan raya atau kena tilang nggak sih? Walaupun sebenarnya ini bukan gue bukan orang yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan ini, tapi gue akan sedikit membahas atau sedikit sharing sama teman-teman tentang hal ini. Nah, apa sih? Ya pokoknya gitulah ya. Oke, let's go in. Ya, pertama yang harus kita tahu adalah motor custom itu secara umum sudah tidak sesuai dengan pabrikannya ya. Di custom ya, namanya juga di custom atau dirubah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kalaupun ada, mungkin ada beberapa motor custom secara umum yang memang masih di pakemnya gitu, masih di jalurnya. Di custom mungkin nggak terlalu banyak. Ya istilahnya kalau kata lainnya dimodifikasi mungkin masih bisa diterima ya. Tapi kalau udah custom, yang gue tahu, yang gue pahami, custom itu kan udah apa ya? Udah banyak perubahan gitu. Terutama khususnya di sini chopper. Nah, yang gue tahu chopper itu udah bukan tidak sesuai pabrikan lagi, tapi udah jauh berubah. Dan chop itu kan kita sepakati dulu ya. Chopper diambil dari kata chop. Chop itu artinya pangkas. Jadi chopper itu adalah genre aliran air sungai. Chopper itu adalah genre dari custom culture yang dimana itu motor ya yang dipangkas abis gitu ya. Udah jauh lah dari pabrikannya, cuman meninggalkan mesinnya doang. Nah, itu chopper. Dan jawabannya sebenarnya simple dan sangat singkat dan sangat jelas ya. Kena tilang nggak sih? Udah pasti kena ya. Kenapa kena tilang ya? Satu, poinnya itu udah tidak sesuai dengan pabrikan. Kedua, auto melanggar undang-undang lalu lintas. Iya, udah tidak sesuai dengan regulasi lah. Knalpotnya berisik. Itu aja udah melanggar. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah sampai ke frame yang udah berubah. Dari knalpot aja udah melanggar. Intinya itu sebenarnya jawabannya. Itu jawabannya udah sangat jelas ya. Ya udah kalau gitu, sekian video gua. Ya biar agak panjangan dikit, kita agak ngelantur dikit ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kadang tuh sebenarnya maaf, kadang males jawabnya karena sebenarnya kalian udah pada tahu kalau itu sebenarnya udah melanggar. Kebanyakan, gue nggak bilang semua, kebanyakan motor custom itu melanggar. Mungkin ya menurut gue, maaf kalau salah. Dan ada beberapa motor custom yang masih sesuai pakemnya atau masih sesuai pabriknya gitu. Nggak terlalu jauh-jauh lah. Kayak sok bener ya gue. Tapi memang iya. Ini jawaban ini semoga jelas ya. Gue berusaha untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang gue tahu aja lah. Intinya melanggar. Nah, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan lain nih, ya kan, yang berkembang dari satu pertanyaan itu. Terus kalau udah tahu kena tilang, kenapa tetap dipakai? Yang ini, poin ini susah gue jelasinnya ya. Satu, ini adalah hobi yang nggak bisa gue jabarkan dengan kata-kata. Asik. Apa sih? Maksud gue, apa ya? Ya gue tahu itu ngelanggar, gue tahu. Ya, tapi gue mungkin tahu diri lah ya, tidak menggunakannya secara daily atau harian gitu, dipakai di jalan raya yang kemungkinan akan mengganggu diri sendiri dan orang lain gitu kan. Jadi ya tidak direkomendasikan untuk penggunaan harian. Nah, ngomong-ngomong soal penggunaan harian, banyak juga pertanyaan yang motor custom kayak gini, khususnya chopper ya, yang sering gue posting, bisa dipakai harian nggak sih? Tidak direkomendasikan ya. Tidak direkomendasikan untuk harian. Kenapa? Karena akan menimbulkan sakit pinggang. Sebelumnya sorry ya, ini gue tidak menggurui, tidak bermaksud untuk menggurui atau ngajarin kalian semua. Video ini gue tujukan buat teman-teman yang baru belajar atau baru memulai buat main motor custom sama kayak gue. Kita di sini belajar bareng-bareng. Gue tidak menyarankan naik motor custom itu buat harian ya. Kalau mau harian cari motor matic aja, lebih nyaman. Jadi kesimpulannya adalah, satu, motor custom terutama chopper itu kebanyakan kena tilang karena melanggar aturan lalu lintas, itu udah jelas. Nggak tahu ya, mungkin ada chopper lain atau motor custom lain yang memang sesuai dengan aturan atau undang-undang lalu lintas, mungkin aja.
Nggak tahu gue, chopper listrik nih. Gue tidak mengeneralisasi, gue nggak mengeneralisir motor custom, tapi yang gue tahu doang, terutama karena banyak pertanyaan bertuju kepada motor gue, begitu. Begitu apa nih? Intinya kena tilang ya. Terus kedua tadi poinnya apa yang buat harian, gue tidak merekomendasikan buat harian motor custom. Buat seneng-seneng aja lah. Ini buat gue pribadi ya. Sudah terjawabkan ya, sedikit terjawabkan dari gue, meskipun sebenarnya itu bukan kompetensi gue sih untuk menjawab itu. Setidaknya ada gambaran gitu ya. Besok-besok kalau mau naik motor custom atau chopper yang benar-benar di luar peraturan undang-undang perlalu lintasan, sebaiknya berpikir dulu berkali-kali ya untuk terjun ke jalan raya umum, karena itu akan membuat Anda kena tilang. Oke, sekian dari gua. Semoga video ini sedikit bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silakan boleh di subscribe dan bantu share. Silakan bertanya dan silakan tulis di kolom komen, nanti gua akan jadiin bahan konten. Thanks for watching this video and see you later. Asik, so Inggris. Jangan lupa subrek.